Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6569, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Senyum wanita berambut pirang itu tidak hanya memikat tetapi juga menggoda, membuatnya sangat memesona. Hei, pemandangan ini tampak familiar. Suara rusa ilahi itu terdengar nyaring, dengan nada yang tidak biasa, bercampur tawa. Ini adalah nada menggoda dan riang yang sama seperti saat pertama kali bertemu Chu Feng. Mungkinkah ini kemampuan ilahi lainnya? Egi juga ikut bersemangat. Ketika Chu Feng pertama kali bertemu dengan rusa ilahi, rusa itu mengujinya dengan cara yang sama. Mungkin, beginilah cara kemampuan luar biasa menguji seseorang. Namun, sementara Egi merasa gembira, Chu Feng merasa sangat gelisah. Wanita itu berkata bahwa dia akan membiarkan Chu Feng melihat sebanyak yang dia inginkan, dan dia memang benar-benar telah keluar dari kolam renang. Namun, nyala api keemasan itu sepenuhnya menutupi bagian-bagian yang perlu ditutupi. Mereka tidak memperlihatkan kepada Chu Feng bagian-bagian yang seharusnya tidak dia lihat. Yang terpenting adalah senyum jahat orang lain itu dan tatapan di mata emas mereka. Itulah tatapan mata seseorang yang sedang mengamati mangsanya. Meskipun aku adalah dewa, aku sengaja membiarkanmu masuk. Namun, fakta bahwa tempat ini ditemukan saja sudah luar biasa. Egi menjadi semakin bersemangat ketika wanita berambut pirang itu berkata, "Lihat, lihat, dia menyebut dirinya dewa, sepertinya dia benar-benar memiliki kemampuan ilahi." Wanita berambut pirang itu sudah tiba di depan Chu Feng. "Kau benar-benar sesuai dengan reputasimu, Chu Feng." Saat wanita berambut pirang itu berbicara, tangannya yang seputih salju dan ramping sudah diletakkan di kepala Chu Feng, lalu meluncur ke bawah. Harus saya akui, tangan itu tidak hanya indah, tetapi juga terasa sangat nyaman saat disentuh. Tangan itu menyentuh pipi, leher, bahu, dan dada Chu Feng. Namun, Chu Feng sama sekali tidak berminat untuk menikmati perasaan ini. Firasatnya yang kuat mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah hal yang baik. Orang yang ada di hadapan saya mungkin bukan orang baik. "Master Senior, apakah Anda mengenali saya?" Chu Feng berpura-pura tenang dan bertanya dengan penuh hormat. "Di antara 8 sungai surgawi ini, bagaimana mungkin aku, sebagai dewa, belum pernah mendengar tentang jenius spiritualis roh dunia yang paling terkenal?" Saat wanita berambut pirang itu berbicara, tangannya meluncur ke dantian Chu Feng. Sampai di situ saja. Namun, yang lebih menarik perhatianku adalah garis keturunan petir surgawimu. Pada saat itu, wanita berambut pirang itu mengalihkan pandangannya dari perut Chu Feng dan menatap langsung ke matanya. Dari dekat, mata emas itu bahkan lebih mempesona dan indah. Itu adalah mata yang dipenuhi dengan keilahian yang sama sekali bukan milik manusia biasa. Namun tatapan di balik mata indahnya itu mengancam, membuat Chu Feng merasa merinding. "Senior, apa maksudnya ini?" Junior ini tidak mengerti. Chu Feng bertanya. "Tubuhku belum pernah diperlihatkan kepada siapapun sebelumnya. Kamu adalah yang pertama, tapi aku sengaja menunjukkan ini padamu. Tahukah kamu alasannya?" Wanita berambut pirang itu bertanya. Rekan senior itu tidak tahu harus menjawab bagaimana, merasa seperti sedang dijebak. "Karena menurutku kau memang sangat hebat, nak. Anggap saja itu sebagai hadiah yang Anda terima sebelum mati." Senyum wanita berambut pirang itu semakin memikat. Namun Chu Feng merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya saat ia merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Itu adalah makhluk yang ganas. Suara rusa ilahi itu terdengar,
dan dia menyadari bahwa wanita berambut pirang ini bukanlah seseorang yang dia temui secara kebetulan. Kemudian, cahaya ilahi memancar dari tubuh Chu Feng, menandakan bahwa rusa ilahi telah ikut campur dan mencoba membawa Chu Feng pergi dari tempat ini. Hukuman mati di pengadilan. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan penghalang juga muncul di samping Chu Feng. Egi yang mengambil langkah pertama, ingin berurusan dengan wanita berambut pirang itu. Namun, apapun yang terjadi, itu tidak bisa dibentuk menjadi gerbang penghalang. Chu Feng, ini buruk. Suara rusa ilahi itu kembali terdengar, dan dia terkejut mendapati bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Wah, kamu membawa cukup banyak barang bagus. Tidak hanya memiliki roh dunia yang kuat, tetapi ia juga menyembunyikan kemampuan ilahi. Wanita berambut pirang itu melirik kekuatan penghalang yang tidak bisa menyatu menjadi sebuah pintu, dan senyum menawannya sedikit bercampur dengan ejekan. Hal ini membuat Chu Feng sangat gugup. Wajar jika Egi tidak mampu mengumpulkan kekuatan penghalang tersebut. Namun, ketika kekuatan rusa ilahi disegel, kekuatan itu tidak dapat digunakan. Seberapa menakutkankah kekuatan lawan itu? Makhluk apakah sebenarnya ini? Wanita berambut pirang itu menghilang sesaat kemudian. Chu Feng merasakan tatapan muncul di dantiannya. Chu Feng memproyeksikan kesadarannya ke dunia dantiannya, tetapi tidak melihat sosok wanita berambut pirang itu. Namun, dia bisa merasakan tatapan wanita berambut pirang itu. Hal ini membuat Chu Feng semakin gelisah, karena tatapan itu datang dari luar, seperti dewa yang memandang rendah segalanya. Chu Feng telah bertemu dengan banyak makhluk yang memasuki dantiannya, berusaha merebut garis keturunannya. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng bertemu dengan makhluk yang bisa memasuki dantiannya dengan cara seperti itu. Chu Feng bahwa kali ini dia benar-benar dalam masalah. Apa itu? Tiba-tiba, terdengar teriakan kaget. Suara itu sepertinya datang dari luar dan dalam dunia dantian. Suaranya tidak terlalu keras atau menusuk telinga, tetapi tak terbatas, seolah-olah dapat meliputi seluruh dunia dantian. Itu suara wanita berambut pirang itu. Namun, suara itu dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Saat ini, mata-mata itu tertuju pada benih pohon ilahi, memang benar seperti itu. Benda ini ada di dalam tubuhmu? Bukan hanya asal-muasal denyut nadinya. Nak, kau sungguh beruntung. Ini benar-benar pertolongan ilahi. Ini pasti kehendak surga. Hahaha. Wanita berambut pirang itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema seolah-olah telah mengguncang seluruh dunia dantian dan dapat memengaruhi jalannya semua takdir. Yang terpenting, tawa itu dipenuhi dengan kegembiraan. Jika Anda bisa mendapatkan barang ini, pasti ada peluang yang lebih besar lagi. Coba kulihat apakah hal legendaris itu ada di dalam dirimu. Nah, jika kau benar-benar ada di sini, maka hadiah yang kuberikan kepadamu tidak akan sia-sia. Suara wanita itu terdengar lagi, kegembiraannya hampir mencapai batas kegilaan. Segera setelah itu, dunia dantian yang sebelumnya gelap gulita diterangi oleh cahaya yang menyilaukan, aura keemasan yang luas muncul dari tepi dunia dantian Chu Feng. Segera setelah itu, deru ombak yang menjulang tinggi menggema, api keemasan berkumpul membentuk gelombang tak terbatas, muncul dari kejauhan dunia dantian, tetapi menyapu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemanapun ia lewat, ia tersapu oleh gelombang keemasan. Postur tubuh itu jelas menunjukkan bahwa dia ingin menelan dunia dantiannya. Pada saat ini, Chu Feng merasakan dunia dantiannya bergetar hebat. Rasanya seolah-olah dunia dantiannya akan runtuh kapan saja dan menghadapi dampak kehancuran. Namun hal yang paling menakutkan adalah Chu Feng tidak lagi dapat merasakan bagian dantiannya yang telah dimakan.
Seolah-olah itu bukan lagi milikmu, melainkan telah diambil oleh orang lain. Ini adalah krisis yang belum pernah Chu Feng rasakan sebelumnya. Namun, pada saat itu, sepasang mata yang sangat besar terbuka dari kedalaman dunia dantian. Segera setelah itu, suara yang dalam dan menggema terdengar dari kedalaman dantiannya. Pergi. Hanya dengan satu kata yang menggema, rentetan kilat merah menyala menyambar dari langit, kecepatannya meningkat lebih jauh lagi, dan dalam sekejap mata, gelombang emas itu telah menerjang mereka. Akibat sambaran petir merah, gelombang pasang tidak dapat terus bergerak maju, benda itu mulai bergerak cepat ke segala arah, sementara kabut tebal membubung ke langit. Gelombang keemasan itu menguap dengan cepat, tak lama kemudian, gelombang emas itu yang sebelumnya menelan dunia dantian, semuanya digantikan oleh kilat merah. Sementara itu, dunia dantian yang sebelumnya terputus kembali terhubung dengan Chu Feng, seolah-olah wilayah yang hilang telah direbut kembali. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.